Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ibu tidak akan dulu memberi materi karena satu dan lain hal ya. Jadi hari ini kita langsung ke penugasan. Sebetulnya tema 1 dan tema 2 itu saling berhubungan ya, saling berkaitan, dan materinya itu biasanya mengulang yang di tema 1. Jadi memang tidak banyak materi yang baru. Nah, untuk sekarang kalian silakan buka LKS-nya, LKS tema 2-nya ya. LKS tema 2 halaman 81. Nah, di situ kita masuk ke subtema 3 tentang memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Kan di tema 1 juga di tema 2 yang sebelumnya kita belajar tentang organ pernapasan manusia, pernapasan hewan, terus mekanisme pernapasan manusia itu bagaimana, kita sudah belajar. Jadi ini tinggal melanjutkan saja ya. Soleh dan soleha, di tema 2 subtema 3 itu ternyata setelah Ibu lihat banyak sekali materi yang sudah kita bahas. Artinya dengan kondisi sekarang ya, kita tidak usah mengejar target kurikulum. Artinya tema 1 harus selesai, tema 2 harus selesai, udah tema 1 lanjut ke tema 2, dan itu harus dari subtema 1 sampai subtema 3. Nah, itu tidak usah, karena dengan kondisi kita yang sekarang belajar juga terbatas lewat daring ya, belum bisa tatap muka. Jadi Ibu kira materi yang sudah kita lewat aja ya. Jadi kita langsung lanjut ke materi baru, biar nanti pada saat UTS kita sudah menyelesaikan materi, kita sudah menyelesaikan sampai ke tema 3 ya. Jadi UTS itu kan kita harus menyelesaikan 3 tema. Oke, jadi Ibu rasa materi yang sudah dan ada di subtema 3 tidak usah kita bahas lagi. Tuh, di halaman 85 juga sama tentang gambar ilustrasi ya. Gamcar kita kan sudah belajar. Terus 51H juga kita sudah belajar. Paling nanti kita akan membahas tentang memelihara kesehatan organ pernapasan. Nah, itu belum Ibu bahas ya. Memelihara kesehatan organ pernapasan itu penting tidak? Penting ya. Karena kita sehari-hari bernapas, kita setiap hari bernapas. Kalau organ pernapasan kita terganggu, kalau organ pernapasan kita tidak dipelihara, maka apa yang akan terjadi? Maka kita tidak akan bisa tidak akan bisa bernafas dengan sempurna. Karena apa? Karena organ pernafasan kita rusak atau kita tidak kita jaga. Makanya wajib sekali hukumnya kita memelihara kesehatan organ pernapasan ya. Bernafas itu adalah yang utama. Kalau kita tidak bernafas, artinya kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Makanya kita harus selalu menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Nah, dalam menjaga organ pernapasan, lihat di halaman 86 itu ada 6 poin. Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Artinya makan 4 sehat, 5 sempurna. Ya, jangan hanya jajan chicken the top terus, jangan hanya jajan seblak terus ya, nggak boleh. Tapi harus diimbangi dengan susunya, dengan sayurannya, proteinnya, jadi harus seimbang. Ya, itu yang pertama. Yang keduanya, berolahraga dengan teratur. Bagaimana caranya? Misalnya, Bu, kan saya nggak sempet olahraga ke lapang Merdeka, nggak sempet misalnya, atau nggak sempet nggak bisa sekolah, jadi kita nggak berolahraga. Bukan seperti itu ya. Olahraga teratur itu bisa kalian lakukan yang sederhana saja di rumah juga bisa. Misalnya bangun tidur, jangan langsung nonton TV, jangan langsung nonton si Tayo ya, si Sopo Jaro, jangan dulu. Kalian olahraga dulu. Kalian bangun dari tidur, cuci muka, sikat gigi, langsung kalian keluar. Kan biasanya kalian bangun pagi-pagi, hirup udara segar ya, lalu kalian lakukan stretching. Tahu stretching? Pemanasan ya. Kalian pemanasan dulu misalnya seperti ini. Nah, peregangan dulu. Setelah peregangan misalnya kalian boleh lari di tempat, boleh juga sit up, boleh juga push up. Jadi banyak cara
cara kita bisa berolahraga dengan teratur. Artinya teratur itu berarti dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya satu kali ya. Jadi kita harus olahraga, bangun tidur hari ini mau olahraga, besoknya enggak lagi. Nah itu berarti kalian belum teratur. Teratur itu artinya kalian lakukan secara terus-menerus. Pagi ini olahraga, besok pagi bangun pagi lagi olahraga lagi, besoknya lagi bangun pagi olahraga lagi. Nah itu adalah olahraga secara teratur. Tidak harus pagi, tidak harus selalu bangun pagi, selalu setelah kalian bangun ya, tapi mau siang, mau sore, usahakan setiap hari kalian lakukan kegiatan olahraga supaya membantu memelihara pernapasan, organ pernapasan kalian. Yang ketiganya istirahat dengan teratur. Jadi tubuh kita itu memerlukan istirahat yang cukup ya, dalam bentuk tidur kurang lebih 8-9 jam setiap hari. Jadi saat tidur sistem kekebalan tubuh itu meningkat. Nah proses regenerasi sel juga terjadi saat tidur. Jadi istirahat itu sangat kita butuhkan, karena itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita, terutama kesehatan organ pernapasan. Yang keempat, menjaga kebersihan. Tentu ya, menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan itu sangat penting. Coba kalau misalnya kita ada di lingkungan yang kotor ya, banyak debu misalnya, terus kotor lah ya, maka kita menghirupnya juga kan gak enak ya. Selain kita menghirup udaranya nggak enak, itu juga akan akan membuat organ pernapasan kita rusak. Artinya ya kan, kalau kita menghirup udara yang segar pasti enak ya, kita hirupnya segar. Kayak misalnya kita bangun pagi, keluar rumah, lingkungan bersih, kita menghirup udara segar. Nah itu juga akan membantu memelihara kesehatan tubuh kita, kesehatan organ pernapasan. Beda halnya dengan kita ada di lingkungan yang kotor, misalnya rumah kita nggak suka dibersihkan, kamar kalian nggak suka disapu, nggak suka dipel, nggak suka dilap. Nah itu juga akan berpengaruh terhadap organ pernapasan kalian ya. Yang kalian isap kan debu ya, yang kalian isap tiap hari debu karena tidak dibersihkan, tidak disapu, tidak diempel, maka lama-kelamaan organ pernapasan kita juga akan rusak atau terganggu. Ya, seperti itu. Yang keempat, yang kelima sekarang, menjauhi asap rokok. Nah, wayahnya yang punya orang tua, ayah dan bunda, misalnya di rumah ada keluarga yang merokok, kalau merokok diusahakan tidak di dalam rumah. Ya, kalau bisa. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan bersama, kesehatan lingkungan di dalam rumah, kesehatan kalian ya. Kan biasanya yang perokok pasif itu akan lebih berbahaya. Perokok pasif itu apa? Misalnya ayah kalian atau paman kalian merokok, nah kan kalian yang menghisap asapnya. Nah yang menghisap asap itu akan lebih membahayakan organ pernapasan kalian, terutama paru-paru. Ya, jadi yang antara yang merokok dan yang menghisap asapnya itu lebih berbahaya yang menghisap rokok. Jadi diusahakan kalian menjauhi asap rokok. Misalnya orang tua kalian lagi merokok, kalian menjauh dulu. Atau lebih bagus lagi, ayah kalian misalnya sedang merokok, nah Pak atau ayah merokoknya di luar ya, nanti takut terhisap oleh kami misalnya, atau nanti rumahnya jadi bau rokok gitu. Nah seperti itu. Jadi sebisa mungkin kalian harus menjauhi asap rokok untuk menjaga kesehatan organ pernafasan. Selanjutnya yang terakhir, menggunakan masker. Nah jadi menggunakan masker terutama dalam masa pandemi sekarang ini, masker itu wajib nomor 1 ya. Dan sekarang ada himbauan menggunakan double masker atau 2 masker. Nah kebetulan ibu kan di sini sendiri di kelas ya, jadi tidak usah menggunakan masker. Nah jadi menggunakan masker itu juga salah satu cara bagaimana kita memelihara kesehatan organ pernapasan. Nah dari ke-6 poin yang sudah tadi ibu jelaskan, silahkan kalian baca lagi di LKS-nya. Kalau kurang paham nanti kalian boleh cari referensi lain, boleh dari Google, dari YouTube, atau dari buku yang kalian punya. Nah gitu ya. Dan tugasnya, nah tugas hari ini kalian buka LKS-nya halaman 87 ya. Di situ ada penilaian pembelajaran 2. Silahkan kalian kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Juga halaman 92, di situ juga ada 5 nomor. Jadi tugasnya hari ini kalian kerjakan penilaian pembelajaran 2 dan 3 langsung di LKS-nya. Ya, jadi itu mudah-mudahan tadi materi yang sudah ibu jelaskan
yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Tugasnya juga jangan lupa langsung dikerjakan. Ya, tidak boleh dinanti-nanti. Jadi langsung kerjakan tugas dan kewajiban kalian di rumah. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Selamat mengerjakan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.